Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah jam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan tulis di kolom komentar atau di chat itu nama dan kelas kalian ya. Ini sesuai dengan perjanjian, kita jam 13:05, ya terusnya kita mulai. Kita mulai sekarang, jadi bagi teman-teman yang tertinggal nanti akan Pak Agung share tentang ya, hasil rapat kita ini nanti di YouTube ataupun di mana gitu ya. Mungkin langsung saja kita mau masuk materi untuk menyingkat waktunya. Nah, yang kita bahas pertama materi kita kemarin yaitu tentang besaran. Di besaran itu ada pokok dan turunan. Jadi dari dua kata ini pun sudah paham ya. Jadi besaran itu ada pokok dan turunan. Jadi apa sebenarnya itu pokok? Pokok berarti itu ada satu besaran atau satu satuan yang berdiri sendiri. Dan yang turunan itu adalah yang itu perpaduan antara beberapa besaran pokok seperti itu ya. Nah, untuk contohnya gitu ya, paling simpel seperti itu. Jadi besaran pokok itu ada beberapa sih, ada suhu, terus panjang. Kita contoh adalah panjang. Panjang. Itu satuannya adalah meter. Jadi saat kalian itu menyatakan suatu panjang, jadi meja ini panjangnya 2 meter, maka itu adalah satuan yang kita pakai adalah dari besaran pokok. Karena hanya menggunakan satu satuan seperti itu. Nah, untuk yang turunan itu adalah hasil dari beberapa besaran pokok. Contohnya adalah luas. Luas suatu persegi. Jadi contohnya persegi. Ini dengan panjang 2 meter gitu ya. Ini 2 juga meter. Berapa luasnya? Maka adalah sisi kali sisi. Berarti 2 meter dikali 2 meter. Hasil adalah 4 meter kuadrat. Jadi kalau luas itu pasti menggunakannya meter kuadrat atau meter persegi atau meter kubik seperti itu. Ini jika luas. Jadi luas itu sudah termasuk ke dalam besaran turunan. Paham ya? Sampai sini? Pak, suaranya kurang keras, Pak. Ya, kurang keras ya. Sekarang sudah? Terus saya dereng krungu, Pak. Cek, cek, cek. Cek. Nah, berarti gini. Untuk yang luas ini, dia sudah termasuk ke dalam besaran turunan. Sama seperti volume. Volume dari sebuah balok. Volume itu adalah panjang kali lebar
dikalikan tinggi. Panjangnya adalah 3 dikalikan 2 dikali 5. 6 dikali 5. Nah, tergantung satuannya. Kalau di sini menggunakannya meter, ini meter, maka nanti satuannya adalah meter pangkat 3. Seperti itu. Ini untuk pembahasan tentang besaran turunan dan besaran pokok. Jadi besaran pokok itu seperti panjang, suhu, kuat arus, itu adalah massa, itu adalah besaran pokok. Jadi dia itu bisa berdiri sendiri seperti itu. Nggak harus dikalikan dengan yang lain, nggak harus dihitung dan lain-lain, itu sudah merupakan waktu, itu juga besaran pokok. Nah, besaran turunan itu adalah hasil kali dari besaran pokok. Bisa sesama besaran pokok, mungkin adalah panjang dengan panjang, seperti itu. Bisa juga yang lain, seperti kecepatan. Jadi kecepatan itu adalah meter per sekon ya. Ini adalah satuannya, kecepatan adalah meter per sekon. Meter ini adalah melambangkan panjang. Sekon adalah waktu. Jadi kecepatan itu adalah merupakan hasil bagi waktu, jarak tempuh dibagi dengan waktu, seperti itu. Jadi itu termasuk ke besaran turunan. Nah, sekarang kita langsung lanjut yang materi selanjutnya. Ini hanya pengulasan tentang SMP dulu, kalian sudah mendapatkan materi ini ya. Jadi nanti Pak Agung tinggal review sedikit. Jadi untuk yang di SMK ini, itu kalian hanya mereview dari SMP. Nah, langsung saja yaitu GLB dan GLBB. GLB itu adalah gerak lurus beraturan. Beraturan. Jadi kenapa kalau disebut gerak lurus? Apakah karena dia nggak belok-belok, Pak? Enggak. Jadi gini ya, gerak lurus di situ itu memang lintasannya mungkin dia berbelok, tapi dia tidak mengalami gaya yang lain. Jadi yang mempengaruhi itu hanya kecepatannya saja. Itu disebut dengan gerak lurus seperti itu. Jadi saat mobil berbelok dan lain-lain itu ya masih dikatakan gerak lurus. Bukan berarti itu gerak berbelok, enggak. Jadi gerak itu hanya dibedakan menjadi gerak lurus dan gerak melingkar, seperti itu. Kalau di gerak melingkar itu nanti akan ada hubungannya dengan sentripetal, seperti itu. Tapi untuk materi kalian hanya fokus ke gerak lurus. Ya, ada dua, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, kenapa kok itu disebut dengan gerak lurus beraturan? Karena dia memiliki kecepatan yang konstan atau tetap. Jadi, suatu gerak itu dikatakan dia lurus beraturan. Itu syaratnya adalah satu, dia memiliki kecepatan yang tetap. Jadi saat si A itu melakukan perjalanan dari kota Solo ke Karanganyar dengan kecepatan sama terus. Dia hanya menggunakan kecepatan 20 km per jam. Dia sudah melaksanakan namanya adalah GLB atau gerak lurus beraturan. Seperti itu. Jadi kuncinya ada di sini. V sama dengan konstan. Itu untuk rumus yang GLB. Nah, kecepatan itu apa sih? Itu adalah perpindahan tiap satuan waktu. Kalau dari satuannya itu adalah meter per sekon. Jadi inilah jarak dibagi waktu. Ini untuk cara mencari kecepatan atau velocity. Contohnya seperti ini.
Pak Agung itu melakukan perjalanan dari kota A ke kota B, itu jauhnya adalah 50 km. Memakan waktu 1 jam. Berapa kecepatan Pak Agung? Maka tinggal kita masukkan. V sama dengan jaraknya adalah 50 km dibagi waktunya adalah 1 jam. Nah, di satuan internasional itu yang kita pakai adalah meter per sekon, bukan kilometer per jam. Ini salah. Jadi ini kita rubah dulu ke meter per sekon. 50. Kilometer ini kita rubah. Jadi kilometernya kita rubah ke meter, berarti akan menjadi 1000. Nanti ini kita kalikan 1000 meter dibagi 1 jam. 1 jam ini kita rubah ke menit. 1 jam itu ada 60 menit. 60 menit. Dan per menitnya itu adalah 60 detik. Ini kita kalikan. Berarti 3600 sekon atau detik. Ini kita kalikan 3600 sekon. Berarti 50.000 meter dibagi 3600 sekon. Nanti dicari sendiri untuk lebih detailnya seperti itu. Jadi rumus yang digunakan untuk GLB itu hanya ini. Hanya dibolak-balik. Kita lebih enak menggunakan segitiga seperti ini. Mungkin dulu saat kalian SMP juga pernah oh ini kan satuannya ya. Bentar. Di sini sing agak longgar. V sama dengan S per T. Jadi diingat ya, S itu distance atau jarak. Memang singkatannya ada yang E, ada yang D, ada yang S. Ini Pak Agung menggunakan satuan yang sering kalian gunakan di SMP. Jadi melambangnya adalah S. V ini dari velocity, S ini dari distance, dan T ini itu dari time atau waktu. Kita bikin segitiga seperti ini, S, V, T. Saat mencari V sama dengan S per T, ya kan? Mencari ini dibagi ini. Saat kita mencari S, maka V kali T. Saat kita mencari T, maka S per V. Jadi rumus yang digunakan hanya seperti ini. Jadi sangat mudah untuk diingat. Seperti itu. Nah, kita lanjut untuk yang kedua tentang GLBB. Nah, ini gerak lurus berubah beraturan. Nah, kata kuncinya ada di sini, berubah. Berarti ada perubahan. Apa yang berubah dari gerak itu? Itu adalah tetap kuncinya adalah kecepatannya berubah. Nah, saat benda yang bergerak dia memiliki kecepatan dan itu berubah, itu nanti akan muncul yang namanya percepatan. Ada yang muncul namanya percepatan. Jadi salah satu syarat wajib dari GLBB itu adalah adanya percepatan. Di GLB itu tidak ada percepatan. Karena apa? Rumus percepatan itu adalah A sama dengan delta V per T. A ini percepatan, delta V ini adalah selisih kecepatan. Jadi kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Nah, T-nya ini adalah waktu. Seperti itu. Jadi syaratnya itu ya ada selisih dari kecepatan. Seperti saat ada gerakan mengerem seperti itu. Mobil yang mengerem itu kan dari kecepatan awal yang tinggi, terus ada direm proses pengereman, itu maka dia akan mengalami penurunan kecepatan. Nah, di situ ada percepatannya di situ. Kalau mengalami perlambatan itu biasanya min. Jadi nanti kita simpulkan bahwa minus A itu nanti seperti itu. Itu jika dia mengalami perlambatan. Nah,
Yang dimaksud dengan percepatan yang plus itu nanti saat seperti kita mau berangkat, nah, kasaran itu kita mau berangkat naik motor itu kan dari keadaan diam. Diam itu adalah kecepatannya 0, itu diam. Dari kecepatan 0 terus kita gas atau kita kayu kalau kita pakai sepeda ontel ya. Nah, nanti kan itu berjalan. Nah, kita memiliki kecepatan di situ. Ada kecepatan 1 dan kecepatan 2. Nah, sampai kecepatan kedua itu contohnya adalah 20 meter per sekon. Ini kecepatan. Nah, pasti ada jeda waktu, nggak mungkin langsung langsung dari 0 langsung ke 20 enggak. Langsung hanya sepersekian detik nggak mungkin. Pasti ada waktu di situ. Contohnya di sini mungkin dia memerlukan waktu totalnya adalah 20 sekon seperti itu. Nah, bagaimana cara mencari A ini? A itu adalah delta V per T. V akhir dikurangi V awal dibagi dengan waktu. V akhirnya adalah 20 meter per sekon. Dikurangi 0 meter per sekon. Dibagi waktunya adalah 20 sekon. Ketemunya di sini itu adalah 20 meter per sekon dibagi 20 sekon. Nanti hasilnya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Jadi saat pembagi seperti ini akan dikalikan ke sini. Seperti itu. Satuannya menjadinya 1 meter per sekon kuadrat. Itu untuk percepatannya. Nah, sekarang untuk contoh yang ini, kecepatan awal sebuah truk berjalan itu 40 meter per sekon. Terus tiba-tiba dia mengerem sampai berhenti seperti itu ya. Jadi kecepatan keduanya adalah berhenti, berarti 0 meter per sekon. Sampai berhenti. Waktu yang dibutuhkan oleh si sopir truk untuk menghentikan kendaraannya adalah 5 sekon atau 5 detik. Berapa percepatannya? Maka ya kita langsung aja. A sama dengan 0 meter per sekon dikurangi 40 meter per sekon dibagi 5. Ketemunya 40 dibagi 5. Tapi kan ini minus ya, jadi kan 0 dikurangi 40 kan jadinya minus. Jadi min 40 dibagi 5. Dan hasilnya adalah min 8 meter per sekon kuadrat, seperti itu. Jadi udah paham semua? Intinya cuma di situ. Jadi inti dari GLB dan GLBB yaitu cuma di situ. Sangat simpel sekali. Ini Pak Agung jelaskan tentang rumusnya ya. V S per T GLBB untuk mencari percepatan A sama dengan V awal akhir ya. Akhir dikurangi V awal dibagi dengan T atau waktu. Jadi itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum. Boten. Tidak, Pak. Jadi untuk GLB dan GLBB itu memang sebenarnya SMP kan kalian sudah dapat, ini hanya pengulasan seperti itu. Nah, sekarang biasanya itu ya, ini Pak Agung teruskan penjabaran rumusnya sekalian.
Jadi rumus yang sering digunakan hanya seperti ini ya. Tapi biasanya saat kalian SMP, yang di sini itu diganti dengan delta V. Delta itu selisih. Jadi akhir dikurangi awal seperti itu. Jadi sampai sini sudah paham ya alurnya seperti apa. Nah sekarang mungkin nanti sebentar lagi Pak Agung akan bikin pertanyaan di classroom. Jadi nanti mohon semua untuk bisa membuka classroomnya. Nanti akan segera Pak Agung share. Kalau memang tidak pertanyaan, kita akhiri meet kali ini. Kita hanya sampai sini dulu tentang pembahasan GLB dan GLBB. Nanti kita lanjut minggu depan. Nanti GLBB itu masih banyak rumus yang berhubungan dengan GLBB. Nanti masih ada jarak satu bebas, gerak vertikal ke atas, dan lain-lain. Nah, untuk mengetes kemampuan kalian, nanti Pak Agung akan berikan pertanyaan di Google Classroom. Nanti di forum saja, jadi bukan di pertanyaan. Jadi nanti kita bisa saling bertukar pikiran siswa sama siswa dan nanti Pak Agung tanggapi seperti itu. Nanti untuk teman-teman yang lain mungkin bisa kasih tahu kalau hasil rapat ini nanti Pak Agung share bisa ke YouTube ataupun nanti coba Pak Agung share linknya. Ya, terima kasih atas waktunya. Dilihat di Google Classroom, sebentar lagi nanti Pak Agung upload soal, kita diskusikan bersama. Ya, Pak. Oke, Pak. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh.